Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdu fini, hamdu kafi madida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi tonik amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan ujian akhir semester meskipun hanya melalui rekod video saja, namun tidak mematahkan semangat kita untuk terus dan terus dalam belajar untuk menuntut ilmu dan mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dian Patri, Dr. ME, MA, dan Bapak Muhammad Imam Taufik, SE, ME, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Di sini saya akan memberikan dan menjelaskan kembali tentang poin-poin yang telah kita lalui dalam pembelajaran materi yang lalu, yang dimana ada 7 poin. Setiap poinnya akan saya resume dan saya bawakan pada dalam video ini. Baik, bersingkat waktu, yang poin pertama adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama saya akan ambil permintaan. Permintaan juga bisa disebut dengan permintaan konsumen akan selalu terjadi sesuai dengan barang dan jasa. Jadi dalam permintaan ini adalah suatu konsumen yang membutuhkan suatu barang atau jasa kepada produsennya, sehingga terciptanya suatu transaksi. Dan transaksi ini akan terjadi apabila penjual dan konsumen ini melakukan negosiasi. Dan permintaan ini sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalkan ketika konsumen membutuhkan sabun mandi dan konsumen ini akan mendatangi pusat produksi sabun mandi, begitu. Dengan cara ini terjadilah suatu peristiwa permintaan suatu barang atau jasa. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Salah satunya adalah harga barang, tingkat pendapatan, jumlah penggunaannya, begitu. Jadi, dalam harga barang ini, ketika barang harga turun, pasti permintaan barangnya akan meningkat. Kenapa demikian? Karena ketika barang itu murah, secara otomatis konsumen itu merasa beruntung membeli barang yang harganya rendah dengan kualitas yang baik atau kualitas yang ekonomis, seperti itu. Lalu adalah poin penawaran. Nah, penawaran ini terjadi apabila barang dan jasa tersedia dan bisa kita tawarkan. Nah, jadi penawaran ini berkaitan langsung dengan produsennya, penciptanya, begitu. Kenapa demikian? Karena ketika ada barang atau stok dengan barang-barang yang ada dalam produksi kita akan menawarkan kepada masyarakat, orang umum, dan konsumen pastinya, begitu. Dengan demikian terciptanya suatu pengenalan produk kita kepada mereka, sehingga terjadilah jual beli dan transaksi, sehingga negosiasi pun akan terjalin kepada konsumen dan produsen itu sendiri. Dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran itu adanya sumber daya, harga, dan kemajuan teknologi. Nah, misalkan adanya sumber daya. Sumber daya ini dimaksudkan adalah ketika suatu forum atau komunitas yang dimana produsen ini akan menuju kepada komunitas itu tersebut. Seperti contoh, dalam suatu desa ini membutuhkan kipas angin, dan produsen teknologi yang menciptakan kipas angin akan menyasar kepada daerah tersebut untuk mempromosikan kipas angin yang mereka jual atau mereka produksi itu sendiri, sehingga penawaran ini terjadi kepada konsumen yang dimana produsennya memberikan produknya kepada mereka. Selanjutnya adalah yang terakhir itu keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini dalam ekonomi sendiri, keseimbangan diartikan kondisi di mana jumlah penawaran serta dengan jumlah penjualan itu sendiri. Nah, jadi yang dimaksud adalah keseimbangan pasar ini sesuai dengan penjualan dan pembelian. Dan itu grafiknya sesuai dengan kebutuhan konsumen itu sendiri. Dan juga bergantung kepada stok dari penjual itu sendiri juga, begitu. Nah, misalkan contoh, dalam 1 bulan
penjualan ini bisa mencapai 20%. Ya, dalam artian konsumen ini membutuhkan sekali dengan barang yang dijual. Contohnya pulpen. Pulpen ini dijual dengan 20% selama 1 bulan dan dibutuhkan sekali oleh mahasiswa-mahasiswi seperti itu. Sehingga antara input dan output itu terjadi dalam jual beli pulpen ini sendiri seperti itu. Dan faktor-faktor keseimbangan pasar itu yang pertama adalah tersedianya barang sesuai dengan yang diminta, lalu persediaan barang sesuai penawaran dan dalam pembeli itu sendiri. Nah, jadi tersedianya barang sesuai dengan yang disedia itu berkaitan langsung dengan namanya stok oleh penjual. Jadi, ketika penjual itu atau produsen itu menyetok barang, mereka pasti akan mempromosikan kepada konsumen dan konsumen pasti akan membeli. Alangkah baiknya pastinya apabila konsumen ini membeli dengan jumlah yang cukup banyak, berarti keseimbangan pasar pun terjadi, sehingga hal ini sangat menguntungkan antara produsen dan konsumen seperti itu. Selanjutnya adalah poin kedua, elastisitas. Elastisitas adalah pembebanan yang akan terjadi apabila suatu atau lainnya hal benah. Elastisitas digunakan ya. Jadi elastisitas ini adalah perubahan-perubahan strategis ekonomi atau grafik-grafik dari penjual belian barang, di mana dari penjual dan pembeli ini memiliki kesinambungan seperti itu. Jadi ketika misalkan penjual ini menyediakan suatu barang dengan harga tertentu dan stok yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, konsumen ini pasti akan mendatangi produsen ini atau penjual ini begitu. Sehingga terciptanya elastisitas. Jadi ketika dijual, barang pun akan terjual begitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen itu sendiri. Itu namanya elastisitas yang saya dapat. Selanjutnya adalah poin ketiga, teori perilaku individu. Ini adalah anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dengan kepuasan dalam kegiatan konsumen itu sendiri. Nah, dalam artian ini sendiri, teori perilaku individu ini berkaitan langsung kepada diri konsumen. Kenapa demikian? Karena dalam suatu jual beli barang atau jasa, itu pasti konsumen akan menciptakan dan membawakan dirinya itu dengan rasa puas dan tidak puas seperti itu. Jadi dengan adanya teori perilaku individu ini, setiap konsumen wajib untuk memiliki rasa puas dan nyaman dan terlayani ketika membeli maupun mendapatkan jasa yang produsen ini ciptakan seperti itu. Misalkan contoh dalam suatu salon atau tempat refleksi. Nah, konsumen ini datang kepada tempat refleksi itu sendiri. Lalu mereka disuguhkan untuk pijat, untuk terapi, dan lain sebagainya. Dengan hal ini, proses terjadinya jasa ini terlaksana seperti itu. Dan akhirnya, setiap konsumen atau individu dalam mendapatkan pelayanan itu pasti akan ada penilaian. Nah, penilaian inilah dimaksud dengan teori perilaku individu. Nah, dengan rasanya perilaku teori individu ini, apakah dia puas atau tidak dalam pelayanan refleksi ini seperti itu. Dan sama juga dengan barang-barang yang kita jual. Jadi misalkan skincare, suatu produksi kedokteran kecantikan seperti itu, menjual skincare yang BPOM gitu, tapi sekali digunakan oleh konsumen yang lain kok tidak cocok begitu. Itu adalah salah satu teori perilaku individu, di mana konsumennya puas atau tidak dengan produksi dari kosmetik itu sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah poin keempat, teori produksi. Ini lebih mengarah kepada penambahan suatu unit input dalam suatu jumlah yang sama. Nah, jadi teori produksi ini
berkaitan langsung dengan namanya input dan output suatu barang. Jadi ketika suatu perusahaan maupun suatu produksi itu menyetok barang sesuai dengan penjualan mereka, itu yang dia menamakan teori produksi, dan juga sesuai dengan pengeluaran barang yang dibeli oleh konsumen. Seperti misalkan contoh, dalam perusahaan sepeda, setiap tahun mereka memiliki dan memasukkan 10 sepeda, dan setiap bulannya itu terdapat penjualan barang dalam satu sepeda. Dalam penjualan itu sendiri pasti memiliki kebutuhan dan juga kenyamanan oleh konsumen, sehingga dengan apa yang disediakan oleh produsen ini sendiri atau penjual itu pasti sesuai dengan pengeluaran mereka dan pemasukan mereka. Seperti itu teori produksi. Selanjutnya adalah poin kelima, pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini identik dengan penjualan-penjualan yang terjadi dalam ruang lingkup pasar. Misalkan contoh, dalam suatu pasar ini terdapat 4 penjual yang hampir sama dengan produk-produk yang mereka sediakan. Jadi setiap pasar ini pasti memiliki produk-produk yang mereka pasarkan, namun tidak hampir sama dan tidak bisa kita nilai dengan kualitasnya masing-masing, seperti itu. Misalkan contoh, dalam pasar tradisional. Dan pasar tradisional ini memiliki forum tersendiri. Namun setiap satu forum ini pasti memiliki penjual yang hampir sama barang yang mereka sediakan, namun tidak juga dengan kualitas barang yang mereka jual. Jadi mereka jual jamu, namun jamunya ini pasti ada yang kelas A, B, C, D gitu. Begitu, namun tidak menutupi kemungkinan mungkin barang-barang yang mereka jual itu juga memiliki barang yang sesuai dengan SNI, namun tidak menjamin kebagusannya atau kelayakannya dalam konsumen. Jadi persaingan pasar itu bersaingnya suatu pedagang dengan pedagang lain dengan cara menjual produk yang sama persis, sehingga konsumen ini bisa memilih antara penjual yang mana dengan produksi dan barang yang berkualitas. Selanjutnya adalah poin ke-6, pasar persaingan monopolitik. Nah, ialah banyaknya produsen dalam memproduksi sehingga terdapat barang yang berbeda atau tidak sesuai dengan penjualannya, begitu. Nah, pasar monopolistik ini berkaitan langsung dengan produsen atau yang menampung barang itu sendiri. Kenapa demikian? Karena monopolistik ini adalah menggambarkan penjual yang terlalu banyak atau mungkin tidak sesuai dengan barang yang mereka keluarkan dan barang yang mereka jual nantinya, seperti itu. Jadi hal ini bisa menyebabkan penumpukan barang atau kerugian, sehingga terjadinya pengurangan dan pendapatan yang mereka targetkan, seperti itu. Misalkan contoh, dalam suatu perusahaan tekstil atau tempat jahit, mereka membutuhkan karyawan sekitar 15 orang. Namun dengan tanpa mereka sadari, memang dalam 15 orang ini pasti pekerjaan cepat diselesaikan. Tapi mereka tidak memikirkan bagaimana efeknya ketika tidak ada orderan maupun tidak ada pembelian dari konsumen. Nah, hal inilah bisa yang mengakibatkan keuntungan untuk membayar gaji-gaji karyawan 15 orang ini dan tidak memiliki pendapatan pokok, sehingga menyebabkan terjadinya monopolistik, seperti itu. Selanjutnya adalah poin ke-7, pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah pasar yang dikomoditas dan dilayani oleh hak cipta. Nah, jadi pasar oligopoli ini adalah pasar di mana
dipimpin oleh suatu pimpinan yang untuk mengatur atau melakukan hak-hak penjualan dalam satu domisili maupun forum itu sendiri. Jadi dalam semua yang dijual, semua yang disediakan, dan semua yang diberikan oleh konsumen maupun produsen ini sendiri untuk menjual kepada konsumen, mereka harus memiliki dan mengikuti hak cipta yang memimpin mereka itu sendiri. Jadi misalkan contoh, ketika ada penjual yang termasuk dalam oligopoli ini mereka harus menciptakan barang yang original, barang yang segar, lalu barang yang sesuai dengan standar nasional Indonesia dan memiliki sertifikat halal seperti itu. Nah, jadi dalam oligopoli ini kita harus menaati ketika kita dalam forum ke hak cipta maupun kepemimpinan dalam penjualan itu sendiri. Mungkin itu poin-poin dan penjelasan-penjelasan dari saya yang saya sudah resum. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.